go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa Sadia dengan NIM 413002253. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Sebelumnya, apa sih teori konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran dan pandangan filosofis dalam pendidik yang berfokus pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Teori ini berpendapat bahwa individu secara aktif menciptakan pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi mereka. Teori ini pun menekankan bahwa pentingnya pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan terlibat secara kognitif. Menurut pandangan ini, peserta didik bukanlah penerima pasif informasi, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam proses konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dan melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan refleksi. Adapun beberapa prinsip utama dalam teori ini yaitu meliputi: pertama, proses pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan pengetahuan awal dan pengalaman peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu, bukan sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia nyata. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi, percobaan, dan mengatasi tantangan nyata. Yang ketiga, teori ini mendorong kolaborasi antara peserta didik melalui diskusi dan interaksi dengan teman sebayanya. Mereka dapat membangun pemahaman yang lebih dan saling belajar satu sama lain. Dan yang keempat, teori ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Mereka diajak untuk menemukan solusi melalui eksplorasi, percobaan, dan refleksi. Selanjutnya yang kelima, peserta didik didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Mereka dibina untuk berpikir kritis tentang pemahaman mereka, mempertanyakan asumsi, dan membuat penyesuaian berdasarkan pemikiran mereka. Dan yang keenam, teori ini mengakui pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran, interaksi dengan guru, teman sebaya. Adapun salah satu contoh dari teori tersebut yaitu diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok tersebut menggunakan metode pendekatan konstruktivisme untuk mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama. Nah, dalam diskusi kelompok, peserta didik bekerja sama dengan kelompok kecil tersebut untuk memecahkan masalah dan analisis suatu masalah. Nah, di sini mengapa saya mengambil contoh dari diskusi kelompok? Karena di dalam diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi pemikiran dan ide-ide mereka tentang topik apa yang sedang dibahas oleh kelompok tersebut. Dengan diskusi kelompok juga dapat mendorong peserta didik untuk mempertanyakan asumsi yang mendasari pemahaman mereka dan juga dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Juga dapat melihat sudut pandang yang berbeda dan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.